Hikayat si miskin. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelem yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketuklah hatinya tatkala ia di keindraan menjadi raja tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot, maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal yang kita sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencaharikan Tuan buah mempelem itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelem itu, Kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencahari buah mempelem itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelem, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelem, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelem Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelem, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya barang, hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, "Inilah Tuan, buah mempelem dan segala buah-buahan dan makan-makanan dan kain baju." Itu pun diinjaknya istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelem yang ada di taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali." Maka terlalulah sebal hati suaminya itu, melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergi menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja, maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga tuanku." Lalu sujud kepalanya, lalu diletakkan ke tanah.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba. Orang yang hina ini hendak memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali tuanku. Maka titah baginda, hendak kau buatkan apa buah mempelam itu? Maka sembah si miskin, hendak dimakan tuanku. Maka titah baginda, ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini. Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu, maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai. Maka ia tertawa-tawa, seraya disambutnya lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang ada di dalam taman raja itu. Demikian juga si miskin mendapat nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidam itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan dan kain baju dan beras padi dan segala perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Maka pada ketika istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempat 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang terletak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, adapun akan emas ini, sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. Ia pun menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sekembalinya dari menepah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru, jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahandanya ini, jadilah negeri ini di dalam hutan, ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri, hulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.